Hari ini kita akan belajar tentang konsep redox ya, redox. Dimana sebenarnya Mister yakin banyak yang sudah tahu bahwa redox itu singkatan dari reduksi dan oksidasi, gitu ya. Nah, dimana sebenarnya konsep redox ini nantinya penting banget. Kenapa penting, Mister? Karena nanti di kelas 12 kita akan mempelajari yang namanya volta ya, sel volta dan sel elektrolisis. Dimana dari sel volta atau sel elektrolisis ini basic atau dasar untuk bisa mengerjakan atau belajar sel volta dan atau elektrolisis itu adalah konsep redox ini, gitu ya. Jadi kalau kalian tidak paham konsep redox ini ya susah juga nantinya untuk mempelajari sel volta dan elektrolisis. Dan jangan lupa juga setelah konsep redox ini ada satu lagi, yaitu menyetarakan reaksi ya. Menyetarakan reaksi, tapi reaksinya bukan sembarang reaksi. Ini reaksi bukan sembarang reaksi, cakep gitu. Reaksinya adalah reaksi redox gitu ya. Dimana reaksi redox ini kalau disetarakan secara langsung kayaknya akan cukup sulit gitu ya. Mungkin kalau pakai rumus ABCD mungkin masih bisa gitu ya, tapi nggak bisa juga kalau dia bentuknya ion-ion seperti redox gitu ya. Nanti kita lihat lah itu semua nanti kita lihat pelan-pelan kita pelajari. Nah, untuk membuka apa itu redox, maka Mister akan memberikan kalian beberapa gambar yang menarik sepertinya gitu ya untuk kita lihat. Jadi redox itu bukan hal yang aneh ya. Redox itu hal biasa. Sebenarnya semua di kimia itu adalah hal biasa sih. Hal biasa yang kita lihat dalam sehari-hari. Misalnya kalau kita melihat besi yang berkarat. Besi itu bisa gunting, bisa tiang gitu ya. Yang berkarat itu sebenarnya adalah salah satu jenis dari reaksi redox. Dimana si besinya teroksidasi membentuk senyawa, kalau kalian mungkin bisa lihat di sini adalah Fe2O3 yang disebut dengan karat. Karat itu senyawanya Fe2O3. Kenapa dia bisa teroksidasi? Karena dia bertemu dengan oksigen, lalu juga mungkin kehujanan, terdapat air sehingga si besinya akan mengalami oksidasi dan menjadi karat. Jadi itu hal sehari-hari yang bisa kita lihat gitu ya. Kemudian mungkin dilanjutkan lagi oleh gambar ini yang sehari-hari mungkin kita lihat gitu ya. Baik itu di kendaraan bermobil atau motor gitu ya. Ada yang namanya aki. Aki ini adalah penerapan dari sel volta gitu ya. Dan pada tadi seperti yang Mister bilang di awal, sel volta ini berkaitan dengan reaksi redox ini gitu ya. Berkaitan dengan reaksi redox ini. Selain aki, coba apalagi nanti yang berhubungan dengan sel volta. Ya, yang mirip-mirip aki lah, teman-temannya sejenisnya gitu ya, yaitu baterai. Baterai ini yang sering kita gunakan mungkin untuk remote atau untuk mainan gitu ya. Biasanya ini juga menggunakan sel volta gitu ya, dimana sel volta ini konsep dasarnya dari redox. Kalian lihat nih ada tulisannya kalau kalian teliti NiCd. Ni-nya tuh nikel, Cd-nya tuh kadmium. Nah, ini kandungan voltanya nih reaksinya ya nanti ya. Nah, dan satu lagi juga ada salah satu teknik yang menarik nih. Kalau kalian kuasai teknik ini, kalian bisa kaya. Bisa kaya. Kaya aja terus Mister gitu ya. Kaya tuh kayak ini apa ya? Kayak amal gitu ya, ibadah gitu ya. Kaya mulu uang gitu ya. Yaitu adalah teknik electroplating. Electroplating emas. Electroplating emas yaitu kalau kita punya batangan emas, kemudian kita punya, ini nggak harus koin ya, bisa diganti dengan cincin atau perhiasan atau gelang. Kita tuh bisa melakukan yang disebut dengan proses penyepuhan. Kita sepuh gitu ya. Kita sepuh supaya si emasnya itu akan menempel pada lapisan koinnya. Nah, teknik electroplating ini nanti kita pelajari di materi berikutnya, yaitu tentang elektrolisis ya. Nah, ya beberapa hal yang Mister contoh-contohkan ini itu adalah dasarnya semua berawal dari redox dulu gitu. Jadi untuk bisa mempelajari nanti volta, elektrolisis, itu tuh ada baiknya kalau kita mengenali konsep redox gitu dulu ya. Jadi redox ini cukup penting juga gitu. Makanya Mister bikin video terpisah sendiri gitu ya. Seperti itu. Pada materi kali ini Mister tidak akan membahas bagaimana menyetarakan reaksi redox. Mungkin itu akan Mister buat di live berikutnya gitu ya. Tapi hari ini kita akan fokus ke redox dan ada dalam kurung ya, menentukan bilangan oksidasi atau yang kita kenal dengan bilox gitu ya. Oke, kita mulai aja ya langsung ya. Jadi pengantarnya udah selesai, kita mulai aja langsung materinya. Jadi apa itu redox?
gitu kan. Si pembuat nama redox ini sepertinya rada males gitu ya. Dia cuma bikin redox. Kenapa disebut redox? Karena si pembuat nama ini cuman ingin ya udahlah biar gampang singkatan aja gitu ya. Singkatan kayak YTTA yang tahu-tahu aja gitu ya. Redox itu singkatan dari reduksi dan oksnya tuh adalah oksidasi. Jadi reduksi dan oksidasi disingkat menjadi redox. Itu singkatan. Jadi redox itu adalah suatu singkatan. Nah, si konsep reduksi dan oksidasi ini ada bermacam-macam teori yang menjelaskan tentang konsep reduksi dan oksidasi. Teori pertama adalah orang menyatakan reduksi itu sebagai lepas atau mengikat oksigen. Jadi yang pertama itu adalah pelepasan atau pengikatan oksigen. Nah, ini adalah konsep pertama yang menjelaskan reduksi dan oksidasi, di mana menurut konsep ini yang disebut dengan reduksi itu adalah reaksi yang melepaskan oksigen oleh suatu zat. Jadi oksigennya lepas. Sedangkan ya kalau reduksi lepas, oksidasi itu kebalikannya. Oksidasi itu reaksi yang mengikat oksigen. Nah, ini adalah teori pertama tentang reduksi dan oksidasi. Contohnya gimana, Mister? Ya misalnya penguraian oksida raksa ya. Mister punya raksa oksida raksa HgO, kemudian dia terurai menjadi senyawa Hg si raksa dan senyawa oksigen. Nah, kalian lihat bahwa yang awalnya oksigennya menyatu dengan zatnya kemudian lepas. Nah, pelepasan oksigen, maka ini adalah contoh dari reduksi. Kemudian kalau contoh oksidasinya gimana? Misalnya kita mau membentuk tembaga 2 oksida ya. Misalnya 2Cu direaksikan dengan oksigen, maka terbentuk 2CuO, tembaga 2 oksida. Nah, kalau kita lihat di sini ada reaksi pengikatan ya, yang awalnya oksigennya bebas, free, jomblo gitu ya, tiba-tiba terikat gitu ya, dia pacaran sama si Cu. Aduh, bahasanya mantap banget Mister ya, jelasin kimia begitu ya. Nah, itu adalah konsep redox yang pertama. Reduksi itu adalah pelepasan oksigen dan oksidasi itu pengikatan oksigen. Kemudian yang lebih terkenal lagi adalah konsep reduksi oksidasi yang kedua ini. Bagaimana reduksi oksidasi itu melibatkan elektron. Jadi melepaskan atau menangkap elektron. Jadi selain lepas mengikat oksigen, dia juga bisa dijelaskan sebagai melepas atau menangkap elektron. Nah, sama seperti tadi. Kalau reduksi, dia itu hati-hati jangan tertukar dengan yang oksigen ya. Kalau oksigen dia lepas konteksnya, kalau reduksi itu dia menangkap elektron. Menangkap elektron itu disebut sebagai reduksi. Sedangkan oksidasi itu kebalikannya, dia melepaskan elektron. Nah, ini adalah teori kedua. Hati-hati jangan ketukar ya sampai oksigen ya. Ini kebalik loh, gitu ya. Jangan reduksi lepas oksigen yang elektronnya lepas juga ya. Kalau reduksi elektronnya menangkap ya, menangkap elektron. Contoh, misalnya kita lihat awalnya Cu nih. Cu2+, dia menangkap 2 elektron. Cu2+ menangkap 2 elektron, artinya Cu-nya awalnya kekurangan 2 elektron. Ingat ya, di dalam atom kelas 10 materi bab 1 banget gitu ya. Plus itu melepas ya, atau kekurangan ya. Melepaskan atau kekurangan 2 elektron, lalu dia menangkap 2 elektron sehingga dia membentuk Cu. Artinya kan di sini terjadi penangkapan elektron nih, ditangkap ke 2+ sehingga Cu-nya menjadi bermuatan netral. Itu adalah reduksi. Kalau oksidasi ya balikin, misalnya kita punya Zn muatannya netral, kemudian si Zn ini melepaskan 2 elektron, maka dia akan membentuk Zn2+ ditambah 2 elektron. Ingat ya, ketika kita lepas elektron ya maka dia berubah menjadi ion, karena elektronnya kan lepas gitu ya, berubah menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Nah, ini adalah oksidasi, melepaskan elektron. Lihat, di akhirnya lepas elektronnya. Itu. Kemudian yang lebih atau yang biasa lebih kita kenal adalah yang ketiga ini gitu ya, dimana
penaikan atau penurunan bilangan oksidasi atau yang kita kenal dengan Bilox gitu ya. Dimana ini lebih populer atau lebih kita kenal biasanya, reduksi itu adalah penurunan bilangan oksidasi, atau kalau bilangan oksidasi itu disingkat jadi Bilox, dan oksidasi itu adalah kenaikan, Biloxnya naik, kenaikan bilangan oksidasi gitu ya. Dimana Bilox ini tuh panjangannya adalah Mister tuliskan dulu bilangan oksidasi. Maka ya contoh dulu deh, contoh dulu. Nah, misalnya kita lihat awalnya si Zn ini bilangan oksidasinya 0, kemudian berubah menjadi bilangan oksidasinya plus 2. Artinya di sini dia mengalami kenaikan dari 0 menjadi plus 2. Maka itu disebut sebagai oksidasi. Sedangkan si Cu yang awalnya plus 2 berubah menjadi 0. Artinya Biloxnya menurun 2 ke 0. Maka disebut reduksi. Maka buat yang baru pertama kali belajar kimia, maka akan mulai muncul pertanyaan gitu kan. Bagaimana atau apa itu yang disebut dengan Bilox? Gitu ya. Nah, sampai sini kalau ada yang bingung nggak? Ini cuma sedikit pengertian aja, pengantar aja ya. Semoga kalian tidak bingung, paham ya. Oke.